Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing sebuah informasi peluang usaha yang mungkin bisa merubah kehidupan kita. Nah, kita mulai saja, Bapak Ibu. Jadi survei di berbagai negara menunjukkan bahwa 70% penyebab kesulitan hidup adalah karena masalah keuangan. Nah, dan ini surveinya bukan hanya di Indonesia tapi juga di Amerika, ya, menunjukkan hal yang sama. Ya, dan kalau seandainya kita mengalami kesulitan hidup, tentunya bukan hanya kita yang kena dampaknya, tapi juga ada anak kita, istri, ya. Kemudian dan orang-orang yang mungkin tergantung sama kita, ya, bergantung kepada kita, mereka juga mengalami dampaknya. Nah, bagaimana supaya hal itu bisa tidak terjadi? Yang pertama, kita mesti memahami bahwa ada dua pola cara orang memperoleh uang, ya. Pola pertama yaitu arus arus penghasilan aktif, dan ini adalah 95%. 95% pola arus penghasilan arus penghasilan rata-rata orang di Indonesia adalah arus kas aktif, di mana kita memperoleh uang sudah pasti. Ya, kita kerja, kita memperoleh uang. Tidak ada yang salah dengan ini, tapi kita mesti pahami bahwa di sini kita ada resiko, ya, di mana suatu hari kita tidak bisa bekerja lagi, entah alasan kesehatan, ya. Kita nggak bisa kita nggak bisa menghasilkan uang. Jadi bisa karena tua, sakit, atau kita meninggal dunia. Kalau ada dengan kita, ya, kita nggak bekerja, otomatis uangnya nggak dapat, dan kebutuhan hidup kita jadi tanda tanya. Nah, kemudian kita lihat pola kedua, ya, di mana ini adalah pola arus penghasilan pasif, dan ini hanya 5% orang yang ada di Indonesia khususnya. Nah, di sini kita bekerja, ya, kita kerja, kemudian kita membangun aset, ya, kita membangun atau membeli aset. Aset ini bisa dibilang bahasa agak sederhananya mesin uang, ya, di mana kalau suatu hari kita tidak bekerja, ya, karena kita memilih untuk tidak bekerja, asetnya masih terus menghasilkan uang buat kita, dan otomatis kita bebas pikiran, bebas waktu, dan bebas keuangan. Dan ini sekali lagi hanya 5% dari orang yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat, ya, di jalan-jalan kita bisa lihat ada aset-aset orang lain, ya kan, ada aset orang lain. Dan bila modal tidak jadi kendala, kita bisa bagaimana caranya memiliki aset. Jadi kalau modal nggak jadi kendala, kita bisa beli atau bangun perusahaan bersistem. Yang nomor dua adalah kita membeli atau membangun waralaba yang sudah teruji. Tentunya jangan sembarang waralaba, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita membangun atau membeli sebuah properti yang disewakan, dan hasilnya menghasilkan bagi kita, baik bulanan ataupun tahunan. Nah, tapi kalau hari ini, Bapak Ibu, hari ini kita masih terkendala dengan modal. Kita mungkin bisa memikirkan opsi berikutnya, yaitu kita menjalankan usaha penjualan langsung. Dan dari banyak perusahaan penjualan langsung, hari ini saya ingin sharing mengenai PT Bioenergi Selaras Alam atau Bioesa. Jadi mengapa perusahaan Bioesa? Ada 5 alasan, ya. Perusahaan ini didirikan oleh Pak Biben Agustin sebagai direktur utamanya. Ya, pertama adalah legalitas lengkap, ya. Legalitasnya udah ada SIUP-L dan juga AP2LI. Kemudian perusahaan owner, dan ini penting sekali. Kenapa, Bapak Ibu? Karena namanya bisnis kan naik turun, benar nggak? Jadi kalau misalkan perusahaannya tidak stabil, nah ini cukup berbahaya buat kita. Nah, kemudian produk yang sudah terbukti terdaftar BP POM dan juga memenuhi standar internasional. Nah, ini penting. Nah, produk kita seperti ini. Kita minum dulu. Ini Bio One kopi, ya. Produk ini dapat penghargaan highly recommended product. Jadi produk yang paling direkomendasikan sejak 1 tahun sejak diluncurkan. Jadi khususnya produk Bio One Kopi. Kemudian penghasilan mitra usaha tanpa batas. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, tentunya yang kita inginkan adalah penghasilan tanpa batas. Dan kalau bisa hasilnya dibayar harian. Kenapa harian? Karena cash flow itu penting sekali. Ya, cash flow itu penting sekali. Kalau kita dibayar
dibayar jumlah yang sama, Bapak Ibu pilih dibayar nanti apa 1 tahun kemudian atau Bapak Ibu dibayar secepatnya? Tentunya secepatnya walaupun nilainya sama. Nah, eh, dan kita lihat analisa pasar. Jadi ada 7 kebutuhan pokok manusia di era milenial. Kita udah paham mengenai apa pangan, sandang, papan, dan pasti pasti kebutuhan pokok manusia juga bergeser ya. Ada kesehatan sekarang kebutuhan pokok, energi kita kebutuhan pokok ya. Hari ini kalau kita kemana-mana perlu bahan bakar ya, dan itu ada dalam produk kita. Kemudian yang keenam komunikasi dan pendidikan. Nah, ada 9 besar penyakit penyebab kematian. Ya, 76% karena penyakit degeneratif atau penyakit karena lemahnya fungsi organ tubuh. Ada penyakit stroke ya 33%, Bapak Ibu. Ada penyakit jantung 20%, ada diabetes 11%, hipertensi dan kanker. Jadi 3 paling atas ini yang paling banyak. Setiap belokan, setiap apa namanya? Setiap desa, setiap kelurahan, setiap RT, bahkan setiap RT sekalipun ada orang yang punya penyakit stroke, penyakit jantung atau diabetes. Dan ini dari 26.000 orang yang meninggal akibat penyakit berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2014. Nah, 3 ini yang paling dominan. Nah, di luar ada penyakit lain yaitu penyakit akibat infeksi. Ya. 24%. Nah, kenapa orang bisa mengapa apa pangkal utamanya penyakit degeneratif? Ya sudah pasti gaya hidup, ya kan apa yang kita konsumsi setiap hari ini juga berpengaruh sama kesehatan kita. Nah, teman endingnya kalau kita bisa lihat penyakit degeneratif ini nanti dari gaya hidup dan lain sebagainya menyebabkan semuanya bermuara kepada satu hal, yaitu penyumbatan pembuluh darah. Ya, fakta tentang pembuluh darah kita bahwa aliran darah yang tidak lancar menyebabkan organ-organ tubuh kita melemah atau rusak. Ya jelas karena semua organ tubuh kita dialiri darah, ya. Dan jantung kita, paru-paru kita, liver kita, ginjal kita, semuanya dialiri darah. Dan otomatis karena darah ini membawa oksigen dan nutrisi, kalau alirannya nggak lancar, tentu berpengaruh sama kesehatan kita. Dan fakta yang menarik bahwa pembuluh darah kita sebagai kita orang dewasa panjangnya bisa mencapai 160.000 kilometer. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi itu sama dengan kurang lebih 4 kali keliling bumi. Ya, kita yang tingginya 2 meter tak sampai ini ya Pak, ternyata pembuluh darah kita sampai kalau dihitung sampai pembuluh darah mikronya itu bisa sedemikian panjang, sampai 4 kali keliling bumi, ya. Jadi wajar kalau selalu terjadi penyumbatan pembuluh darah. Tapi kalau dalam penyumbatan pembuluh darah di bagian pembuluh darahnya ini fatal sekali, ya. Contohnya ada penyakit stroke, penyumbatan pembuluh darah di bagian kepala, gagal ginjal bisa bermula dari penyumbatan pembuluh darah di ginjal, penyakit jantung, ya. Itu udah pasti lemah jantung, hipotensi dan banyak lainnya ya akibat dari termasuk juga kebutaan ya. Ada kebutaan tertentu yang memang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah di bagian mata. Bahkan juga rambut rontok juga sekalipun. Jadi banyak juga rambut rontok itu disebabkan juga penyumbatan pembuluh darah di bagian rambut ya. Nah, tahukah kita, Bapak Ibu, bahwa hal yang paling berpengaruh terhadap lancarnya peredaran darah ini adalah disebut juga ada namanya suatu zat yang disebut dengan nitrit oksida. Jadi nitrit oksida ini buat sebagian besar orang ini adalah hal yang baru ya, karena baru ditemukan. Jadi penemu nitrit oksida ini mendapatkan hadiah Nobel. Ya, kita bisa lihat dia mendapatkan hadiah Nobel. Ya, dapat Nobel Prize ya. Nah, kemudian di usia 20 tahun kita kandungan nitrit oksidnya 100% ya. Pada di usia kita 30 tahun tinggal 80%. Dan di usia kita 40 tahun 50%. Jadi artinya dengan bertambahnya usia kita ternyata produksi nitrit oksida dalam darah kita mulai berkurang. Dan kalau di usia 60 tahun tinggal 15%. Jadi kita bisa lihat bahwa
pembuluh darah kita akan semakin menyempit kalau nitrit oksidanya berkurang. Nah, bahkan pada pria, ya, pada pria, Bapak Ibu bisa lihat pada pria, fungsi ereksi ya pada penis juga berkaitan dengan nitrit oksida. Jadi